Selamat malam Mitra TV, luar biasa malam hari ini setelah jeda kita lebaran juga, dan akhirnya malam hari kita bisa berjumpa kembali bersama Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharso untuk tentu saja membahas berbagai macam perkembangan yang ada seputar sendi dan tulang, karena hanya di Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharso solusi tulang dan sendi Anda. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, berbicara tentang rumah sakit yang khusus menangani permasalahan ortopedi yang tentu saja berada di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Surakarta, memang banyak sekali keunggulan. Ada 6 keunggulan yang memberikan pelayanan medis atau disebut dengan subspesialis ortopedi. Dan satu diantaranya dari 6 keunggulan tersebut akan menjadi tema malam hari ini. Tapi sebelumnya kita akan memberikan informasi apa saja ke-6 keunggulan tersebut. Pertama adalah subspesialis ortopedi spine, atau salah satu pelayanan unggulan dari Rumah Sakit Ortopedi Surakarta yang menangani kelainan pada tulang belakang dan leher. Itu baru pertama. Kemudian yang kedua ada subspesialis ortopedi rekonstruksi, di mana subspesialis ini menangani perbaikan atau rekonstruksi tulang maupun sendi yang rusak. Dan yang ketiga, Mitra TV, subspesialis pediatri, di mana pediatri merupakan subspesialis yang menangani kelainan tulang pada bayi, balita, dan anak-anak. Keempat, ada subspesialis ortopedi sport medicine, dan ini menangani pasien yang mengalami cedera tulang maupun sendi karena kecelakaan olahraga. 5, ada subspesialis ortopedi onkologi, menangani pasien yang mengalami tumor dan kanker pada tulang. Dan terakhir adalah subspesialis ortopedi yang dimiliki di Rumah Sakit Profesor Dr. Suharso. Ini adalah yang akan menjadi tema, yaitu salah satunya memiliki juga klinik hand and microsurgery. Tapi malam hari kita akan membahas yaitu salah satunya tentang subspesialis pediatri. Tepuk tangan 6 keunggulan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Ortopedi tersebut. Karena tadi kita sudah membahas ada 6 sub tersebut, tapi malam hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang barangkali masyarakat di tengah-tengah kita masih cukup awam, dan penanganannya pun harus bisa lebih dini, yaitu kenali dini kaki pengkor, dan nanti kita akan bahas juga tentang kaki O. Malam hari ini kita akan berbincang bersama Dr. Anung B. Triadi, spesialis ortopedi dan traumatologi. Selamat malam, Dr. Anung, kita jumpa lagi, luar biasa. Iya. Cukup lama kita dulu pernah ngobrol, dokter ya. 2 tahunan mungkin. 2 tahunan, tapi alhamdulillah kita malam hari ketemu lagi, dan mohon maaf lahir batin dulu, dok. Sama-sama, Mas. Mumpung masih nuansa Syawal juga. Iya. Nah, ini kita membahas tentang bagaimana kaki pengkor dulu nih, dok. Atau ada yang disebut dengan CTEV. Secara umum, dok, ini biar masyarakat bisa lebih menerjemahkan dengan sesuatu yang awam, karena barangkali banyak hal yang sering dijumpai. Apa sih sebetulnya kaki pengkor ini, Dr. Anung? Baik, jadi pertama singkatan CTEV ya. Iya. Jadi congenital talipes equus varus. Sudah, kita lupakan aja nama CTEV-nya aja, nanti terlalu malah lidahnya dari bundet nanti kepleset-pleset. Jadi orang awam menyebutnya kaki pengkor. Iya, iya. Kaki pengkor merupakan kelainan yang paling banyak ya, kelainan pediatri ortopedi. Jadi kelainan pada kaki yang paling banyak yang dijumpai mestinya. Ada sekitar 1 dari 10.000 kelahiran hidup terjadi. Jadi cukup banyak, dan itu di seluruh dunia merupakan kelainan ortopedi yang paling banyak didapat. Kenyataannya memang kita lihat bahwa masyarakat pada umumnya belum terlalu tahu mengenai kaki pengkor ini. Sebenarnya kelainan gampang sekali dilihat. Jadi kalau kongenital, begitu bayi lahir jebret itu sudah kelihatan bentuk kakinya itu ya. Dan yang menjadi masalah kita adalah pada umumnya belum tahu kemana harus merujuk, kemudian bagaimana tahap-tahapan awalnya itu gitu. Berbicara soal tadi, dok, awal katakanlah sebetulnya saat bayi lahir pun sudah bisa terlihat terkait kelainan tersebut. Kalau kita berbicara tentang masyarakat yang umum saat ini, kalau dokter melihat juga dinamikanya seperti apa masyarakat ketika mengalami proses atau mengetahui ada kelainan tersebut, apakah masih dicoba dengan dengan yang tradisional kah, atau mungkin dengan cara cari tahu sendiri tanpa dengan medis, atau seperti apa dinamikanya? Jadi ada berapa ya mungkin yang belum wajib dimengerti oleh masyarakat. Bagi masyarakat yang awam, mereka umumnya nggak tahu mau diapain. Jadi biasanya pergi ke tukang pijat misalnya, dianggap bahwa kakinya seperti tanah liat ya, dengan dipijat-pijat tuh mungkin bisa jadi lurus. Kemudian bagi kita tenaga kesehatan juga ada yang belum paham. Mereka udah tahu kakinya itu ada kelainan, tapi oke lah, yang tahu biasanya oke lah, nanti merujuknya nanti kalau udah 3 bulan, karena udah agak cukup besar. Atau yang udah tahu tapi nggak tahu kemana harus dirujuk, sehingga terjadi banyak kasus neglected. Neglected kasus yang terabaikan gitu ya. Terabaikan bisa karena tidak tahu, atau bisa tahu ini memang kelainan tapi nggak tahu kemana, atau tahu tapi merujuknya itu yang nggak terlambat. Mungkin kalau bisa dianukan sebenarnya kaki pengkor itu ini bisa digambarkan, dok.
kalau begitu lahir kan Mas Ando bisa lihat ya. Iya, iya. Udah lahir kakinya gini udah tahu ini mesti kaki pengkor kan. Betul, betul. Jadi tidak terlalu sulit sebenarnya mendeteksi ini. Jadi kalau umumnya kalau dilihat dari samping bentuknya kan seperti kaki kuda gitu. Oke. Jadi jinjit. Kemudian kalau dilihat ke depan, dari depan itu kakinya mengarah ke dalam dan melengkung begini. Nah ini sebenarnya sudah merupakan tanda awal dari suatu kaki pengkor. Jadi lahir karena kongenital itu kan kelainan yang pada saat lahir sudah diketahui. Ini sudah langsung kelihatan seperti ini. Jadi kalau seperti ini seharusnya dalam waktu minggu pertama sudah harus mendapatkan penanganan. Ya. Maaf nih dok, sebelum ke penanganan dok, sebetulnya apakah dari kita berbicara melahirkan melalui dokter atau mungkin bidan seperti itu, apakah saat seperti bayi lahir sudah ada informasi yang harus disampaikan kepada si ibu tersebut atau keluarga bahwa oh bayi ini mengalami kelainan ini dan harus ditangani, atau tergantung aktifnya bagaimana keluarga ini untuk menanggapi itu dok? Ya, saya kira memang menjadi tanggung jawab kita ya, tenaga kesehatan itu untuk menjelaskan bahwa kalau ini memang ada kelainan, kemudian kelainan ini sebaiknya diterapi sejak awal, dan kalau diterapi sejak awal hampir 95% itu berhasil dengan baik. Jadi fungsinya, bentuknya kembali normal dan berfungsi dengan baik. Jadi menurut saya wajib dijelaskan oleh karena kita mendapatkan keuntungan golden period namanya. Dalam 1 minggu pertama itu waktu yang sangat bagus untuk dilakukan terapi. Jadi bagus sekali kalau ada hasilnya. Misalnya kalau pengagipan pada minggu pertama hanya 2 kali, mungkin di atas itu bisa menjadi 6 kali atau bisa jadi menjadi 12 kali. Dari yang tidak perlu tindakan pembedahan bisa jadi harus ditambah dengan pembedahan. Tepuk tangan sekali lagi, dan ini rekan-rekan dari residence dan juga dari fisioterapi juga yang sudah hadir malam hari ini, dan tentu nanti kita akan membuka kesempatan untuk bisa bertanya bersama Dr. Anung. Dok, kita masuk ke penanganan barangkali dok. Saat akhirnya tadi pasien atau keluarga yang mengetahui bahwa buah hatinya mengalami kelainan seperti ini, apa yang harus dia lakukan? Tentu untuk datang ke rumah sakit dan proses apa yang dia lewati. Iya. Jadi tadi waktu yang paling baik golden period adalah 1 minggu. Nah, alasannya oleh karena hormon dari ibu yang sebenarnya diberikan oleh Tuhan untuk melancarkan persalinan, sehingga semua otot-otot itu menjadi lentur, terutama otot rahim. Itu hormon itu juga masuk ke bayinya, sehingga tulang yang bukan tulang ya, otot-otot tadi yang memendek itu bisa dengan mudah dilakukan stretching. Karena hormon itu masih melenturkan di sini. Kalau sudah 1 minggu hormon itu sudah pelan-pelan mulai menurun. Jadi pada tahap awalnya memang golden period 1 minggu itu yang memang saat 1 minggu setelah lahir berarti dok? Iya, umur 1 minggu. Umur 1 minggu ya, jadi 0 sampai 1 minggu itu harus segera ada penanganan. Nah, ini menjadi, jadi bagi kalau umur 1 hari pun kita udah oke, itu paling bagus tuh. Nah ini kadang masalahnya namanya orang tua masih nggak tega dalam tanda kutip di sini, yang nanti apa yang harus dilakukan orang tua juga dok ketika menghadapi kondisi seperti ini. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Catch a grenade for ya, throw my head on a blade for ya, I jump in front of the train for ya, you know I'd do anything for ya, oh, I would go through all this pain. When I see your face, it's not a thing that I will change, 'cause you're amazing, just the way you are. Baik, kita kembali lagi Mitra Hati-Hati malam hari ini dan melanjutkan perbincangan kita terkait kaki pengkor atau CTEV yang tadi sudah secara singkat dijelaskan Dr. Anung di awal. Tentu pemahaman masyarakat di sini yang memang menjadi poin penting, apalagi setelah kita tahu di mana masa-masa yang harus segera ditangani ketika 1 minggu setelah atau 0 dari 1 minggu usia bayi lahir.
dokter tadi kita masuk ke proses dok ini dok. Secara umum kalau dokter menilai dari saat inilah katakanlah di pediatri sendiri di ortopedi sudah cukup baikkah untuk masyarakat kesadarannya ketika mengetahui ini dan membawa ke sana dok? Ya. Jadi pada umumnya kalau kita lihat masyarakat sudah tahu bahwa ini ada kelainan. Oke. Jadi tadi ada beberapa tahapan yang belum tahu. Pada umumnya ada misalnya orang tuanya, ada yang belum tahu bahwa ini ada kelainan, tapi nggak tahu mau kemana. Kemudian bagi yang menolong pun tenaga kesehatan juga tahu ada kelainan, tapi nggak tahu harus kemana. Dan yang lain ada yang tahu mesti kemana, tapi udah nanti-nanti aja. Beberapa memang buka internet. Dan kemudian di rumah sakit kita kan merupakan satu-satunya rumah sakit di luar Amerika yang direkomended untuk menangani CTEV. Setahu saya di Asia Tenggara pun baru kita yang di ortopedi. Luar biasa ini. Jadi Asia Tenggara terlepas dari Amerika ini menjadi salah satu rekomendasi. Kemudian dokter, saat si bayi tersebut, kita katakanlah memang karena kebanyakan bayi masuk, apa proses yang dilewati untuk sehingga dia bisa sehat kembali atau bahkan bisa normal kembali? Baik, jadi kalau tahapan awalnya adalah dilakukan casting ya. Jadi kalau ini kaki seperti ini, maka kita harus melakukan casting. Di cast itu ada di kip ya. Nah sebelumnya harus di stretching dulu. Kita ingat bahwa pada kaki bengkor itu otot-otot di bagian dalam dari kaki itu memendek, sehingga semua kaki itu sebenarnya tertarik seperti ini. Nah nanti tiap kali harus di stretching seperti ini. Di stretching tujuannya adalah supaya otot-otot yang ada di sini ikut teregang. Kalau misalnya sekarang 1 minggu ini saya stretching seperti ini sudah cukup, kemudian saya keep. Nanti minggu berikutnya, kan ini keepnya diganti setiap seminggu sekali. Minggu berikutnya keepnya dibuka, kemudian ditambah lagi stretching. Nanti minggu berikutnya ditambah lagi stretching hingga mencapai posisi yang kita kendaki atau yang normal. Nah, kalau misalnya ini sudah berhasil, maka posisi yang sudah bagus ini harus dipertahankan. Cuma kalau di-keep terus kan kaki jadi mungkin nggak tumbuh, anak juga nggak bisa beraktivitas. Setelah mencapai hasil yang bagus, harus dilanjutkan dengan sepatu. Nah, sepatu yang bentuknya seperti ini. Nah, sepatunya memang ada dua, bagi sisi yang sehat misalnya di sisi yang sehat juga tetap pakai sepatu. Kan antara satu kaki yang kanan dan kaki kiri dihubungkan dengan semacam jaring di sini, yang fungsinya adalah mempertahankan supaya kaki itu tetap dalam keadaan seperti ini, keadaan terkoreksi seperti itu. Nah, misalnya dalam waktu 6 kali pengajipan belum mendapatkan hasil yang maksimal, mungkin diperlukan tindakan operasi kecil. Saya bilang kecil, oleh karena bahkan lukanya pun tidak perlu kita jahit. Saking kecilnya, kita masukkan pisau yang sangat kecil, pisau bedah yang sangat kecil, selesai gitu, nggak perlu ada penjahitan. Ya, tapi memang karena anak-anak bayi ya pasti susah, ya biasanya kita lakukan tindakan pembiusan. Cuma ya tadi lukanya sangat kecil. Kalau misalnya udah berhasil bagus, tadi dipertahankan dengan pakai sepatu. Nah, yang menentukan lamanya biasanya adalah proses dari yang seperti ini, kita letakkan ke arah posisi yang bagus. Butuh berapa lama dokter kalau? Nah, kalau misalnya kan 1 minggu kita hanya 2 kali aja, 2 kali keep, artinya 2 minggu udah selesai, terkoreksi posisinya bagus, tinggal dilanjutkan dengan pemakaian sepatu. Cuma harap dipahami bahwa ini bisa saja terjadi kekambuhan sampai umur 4 tahun. Jadi secara teoritis setelah 4 tahun tidak mungkin balik lagi atau kambuh lagi. Cuman kemarin di Amerika ada yang melaporkan satu kasus umur 7 tahun, tapi itu sangat jarang sekali. Nah, mempertahankannya itu sekarang harus pakai dengan sepatu itu. Itu yang seringkali juga disalahpahami, karena udah pakai sepatu, udah bagus, ya seringkali nggak pakai. Hanya nanti kambuh lagi. Nah dokter, kalau tadi dari proses yang katakanlah bahkan ada kemungkinan untuk kembali dan sebagainya, berapa persen sih dok kira-kira untuk bisa betul-betul sembuh normal, atau memang sebetulnya kondisinya hanya dibantu dengan proses sepatu dan lain sebagainya dok? Ya, jadi angka keberhasilan itu di seluruh dunia rata-rata data 90%. Jadi angka yang cut off-nya, jadi rata-rata dianggap klinik itu berhasil, dianggap berhasil itu kalau sudah 90%. Ya rumah sakit kita alhamdulillah mencapai 95%. Jadi dari 100 kasus misalnya yang gagal itu hanya 5. Dan dari yang 5 itu kita perhatikan gagalnya
biasanya oleh karena pemakaian sepatu yang tidak teratur, tidak sesuai dengan ketentuan. Baik, tepuk tangan sekali lagi. 95% dari sekian banyak kasus yang ada bisa tertangani dengan baik. Pertanyaan saya kemudian dokter, saat harus mendampingi, katakanlah kita mungkin ketemu dokter belum tentu setiap hari, katakanlah seperti itu. Saat kembali di rumah, apakah ada penanganan khusus nih dok untuk yang terkena? Pertanyaan sangat bagus. Jadi kalau di rumah sebenarnya yang paling utama kalau dalam masa pengegiban adalah merawat gipnya itu sendiri. Jadi nggak boleh kena air, apalagi nggak boleh kena air kencing. Sehingga biasanya kita anjurkan untuk memakai pampers selama proses pengegiban itu. Nah pada jam-jam pertama setelah digip memang tiap 4 jam sekali kita minta orang tuanya untuk melihat ujung dari jari-jarinya nih, apakah kebiruan atau enggak, apakah kelihatan ada pembengkakan, atau apakah anaknya nangis terus gitu yang tidak bisa didiamkan dengan cara apapun. Mungkin saja setelah pengegiban terjadi pembengkakan yang menyebabkan aliran darah itu terganggu. Jadi untuk hari yang pertama memang dianjurkan kita ajari, misalnya kukunya kita tekan begini, dalam waktu sepersekian detik, dilepas itu mesti jadi merah lagi. Kalau enggak, berarti ada sesuatu. Yang itu kita anjurkan untuk ke UGD atau puskesmas atau rumah sakit terdekat. Kalau perlu memang harus dibuka. Dok, ini mungkin sambil bisa dijelaskan dokter, ini proses yang ada di rumah sakit. Ini dokter sedang menjelaskan ke pasien atau seperti apa nih dok? Ya kita jelaskan mengenai di tulang belakangnya yaitu ya. Jadi tulang belakangnya pada kasus ini memang CTEV-nya atau kaki pengkornya disebabkan oleh karena kelainan di tulang belakangnya yang namanya spina bifida. Jadi memang ada yang CTEV yang idiopatik, itu tidak ada kelainan lain kecuali cuma kakinya bengkok. Tapi ada juga yang kelainan lain yang mendasari, misalnya cerebral palsy atau spina bifida, itu adanya pembentukan tulang belakang yang nggak sempurna, itu juga menyebabkan kakinya bengkok. Itu yang namanya sindromik karena disertai dengan yang lainnya. Dan ini sedang ada kegiatan untuk berlatih atau apa nih dok secara terapi? Ini kita melakukan proses diagnostik ya pada pasien itu. Kita lihat apakah ada kekakuan, ada kontraktor ya di persendian. Ini pada kasus yang cerebral palsy, ini bukan kasus yang kaki pengkor. Nah kalau kita berbicara kaki pengkor lagi nih dok, saat tadi masyarakat sudah tahu paham harus menyikapi bagaimana saat kembali di rumah juga. Ada nggak sih dok dampak atau efeknya saat dia besar, katakan si anak ini setelah dia nanti minimal sudah bisa jalan, atau ada, kalau orang dia bilang terlambat jalannya dan sebagainya, itu apakah ada sesuatu yang berdampak sampai ke sana dok? Jadi kalau kita bicara kok dengan penanganan atau tidak dengan penanganan? Dengan penanganan. Kalau dengan penanganan nggak ada. Justru kita mengharapkan terjadinya proses yang bagus. Jadi kalau dari berapa yang sudah kita teliti, itu kakinya akan tumbuh dengan baik, pergelangan kakinya itu juga supel, kemudian kaki bisa berjalan menapak dengan baik. Nah, biasanya ada kita yang sampai menapaknya dengan punggung kaki seperti ini. Nah itu enggak, dan tidak nyeri. Itu ada perbedaan kita adalah tujuannya dari itu targetnya. Kaki yang menapak dengan baik, supel, jadi bisa digerakkan dan tidak nyeri. Nah kalau ini sebagai contoh aja, ada paling enggak 5 pemain bola di Amerika yang kaki bengkok. Awalnya dulu kaki bengkok dan sekarang jadi seorang atlet juga, dan semuanya bisa sembuh. Iya, bisa sembuh kalau menjalani protokolnya dengan baik. Dan saja proses tersebut bisa didapatkan di Rumah Sakit Ortopedi Surakarta. Tepuk tangan sekali lagi, dan kita masih akan membahas beberapa subtema yang lain juga, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
kita insan duda, ekspresikan diri. Baik, kita kembali lagi di Rumah Sakit Ortopedi Solusi Tulang dan Sendi Anda. Dan kalau kita tadi sudah membahas bersama Dokter Anung juga, Dok, ini jadi penting ketika masyarakat harus betul paham kapan penanganan, katakanlah di awal tadi. Nah, tapi kapan sih, Dok, ini bisa ditangani dan bisa kembali normal? Apakah ada katakanlah keterlambatan dan bagaimana usia yang sudah lewat dari 1 minggu tadi, Dok? Iya. Jadi metode tadi yang saya jelaskan, tadi ada stretching, kemudian dikip. Seperti itu ada metode Ponseti ya, yang menemukan adalah Profesor Ponseti dari Amerika. Nah, sebenarnya teknik Ponseti itu teknik yang sangat ajaib menurut saya, karena dulu semua kaki pengkor pada umumnya itu harus dioperasi. Sekarang kalau tidak terlambat sekali, tidak perlu dilakukan tindakan operasi. Terus terang kita masih menghadap skeptis ya, jadi keraguan bahkan dari teman-teman sejawat saya juga mengenai efektivitas dari teknik ini. Mau sampai umur berapa gitu. Jadi di antara kita di center-center di Amerika dan di Indonesia dan seluruh dunia itu tiap 2 tahun sekali kita berlomba gitu, untuk menangani yang paling tua yang tanpa operasi gitu. Jadi yang di Amerika tuh bisa sampai umur 16 tahun tanpa operasi. Tetap harus digip ini, cuma waktunya jadi lama, 12 kali, berarti tiap minggu harus gitu ya. Tidak perlu operasi. Nah, yang di rumah sakit kita yang sudah kita lakukan juga tanpa operasi adalah 16 tahun. 16 tahun sudah ada kasus juga di ortopedi Solo. Tapi gipnya juga 16 kali. Jadi ya mesti ada itu. Jadi how long can you go? How old can you go? Jadi sampai umur berapa? Kita sedang berlomba-lomba sih. Cuma sebenarnya kalau waktu yang sangat bagus ya tadi, paling enggak di bawah 3 bulan, 6 bulan itu bisa kita lakukan, cuma dengan catatan ada kemungkinan dilakukan tindakan tambahan. Seringkali mengatakan berarti kan operasi, menurut kita enggak. Itu adalah bagian dari teknik Ponseti itu. Jadi kok dulu operasi ada sekian otot yang harus dipanjangkan, sekarang hanya 1 otot saja dengan single shoot gitu, dengan insisi yang sangat minimal. Itu sudah jadi bagus itu. Jadi kita sudah berlomba-lomba gitu. Kemudian untuk meyakinkan nih, Dok, karena kita kembali lagi ke usia-usia bayi, kadang orang tua itu tadi masih khawatir karena anaknya masih bayi, itu bagaimana sih, Dok, saat ditangani seperti yang digambar tadi? Apakah ada sesuatu yang harus diyakinkan, apa yang sering lakukan para tenaga medis atau dokter di sini pada orang tua? Jadi seperti juga kelainan pada anak ya. Semua itu makin dini dilakukan makin baik. Kemudian kita harus mencari atau mendapatkan keuntungan dari fisiologi dari anak-anak itu. Jadi kalau makin cepat kita melakukan hanya 2 kali, berarti 2 minggu sudah selesai prosesnya, tinggal dilanjutkan dengan pakaian sepatu. Kalau kita tunda sampai umur 35 hari, 8 dino, berarti bisa jadi 3 kali, 4 kali, jadi menjadi lebih lama. Kalau misalnya 9 bulan, menjadi lebih lama dan harus ada tindakan operasi kecil. Jadi sangat penting untuk memahami itu. Saya paham bahwa tindakan itu memang kelihatannya orang tegel ya gitu. Betul, ya. Dok, gitu tapi sebenarnya nggak tegel lagi kalau lihat kakinya jadi bengkok dan jalannya seperti ini. Dan gitu. Semakin lama tadi juga semakin lama juga prosesnya. Betul, dan hasilnya pasti tidak sesukses kalau yang masih baru gitu. Luar biasa Dokter Anung ini untuk bagaimana meyakinkan. Nah, kalau tadi pertanyaan dari saya kira saya ingin beralih ke rekan-rekan residen juga yang ini kayaknya tegang sekali kayak dengerin kuliah masalahnya malam hari ini ya. Dan juga ada rekan-rekan dari fisioterapi juga. Saya akan berikan kesempatan untuk bertanya. Yang pertama, silahkan Bapak terlebih dahulu sebutkan nama dan dari mana. Monggo. Terima kasih. Ya. Dokter, saya Mustaqim dari Kediri, Dokter. Dari Kediri. Silahkan Mustaqim. Kenyataannya pada masyarakat di desa saya, terutama di daerah Kediri yang pelosok-pelosok, pada saat bayi paling kecil biasanya yang merawati selain ibu, nenek, juga dukun bayi, Dokter. Mereka lahir di bidan, tapi kemudian dirawat dukun bayi sampai 8 hari atau 36 hari. Dan anjuran dari Mbah Dukun, rata-rata itu kalau kakinya pencor, ya nanti saja dibawanya kalau sudah besar. Kalau dari bidannya rata-rata sudah tahu, Dokter. Tetapi kepercayaan ibu, keluarga terhadap Mbah Dukun ini sangat besar sekali. Demikian, Dokter. Kira-kira untuk permasalahan seperti ini bagaimana? Terima kasih. Tepuk tangan Pak Mustaqim. Tapi nggak sampai disembur sama Mbah Dukun, Pak ya. Silahkan Dokter. Ya, ini kita mungkin berbicara Solo dan sekitarnya, oke lah bisa memahami itu. Banyak saudara-saudara kita yang barangkali belum. Silahkan Dokter. Baik.
Jadi kalau di tingkat internasional ada namanya Ponseti International Association. Kita di Indonesia juga sudah Ponseti Indonesia. Dan salah satunya adalah roadshow. Jadi kita harus ke daerah-daerah, kemudian kita menunjukkan pada mereka. Nah, sekarang kita memang stepnya adalah yang kita tuju adalah pertama dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dulu. Karena seperti ini juga enggak semua dokter ortopedi memahami batasan-batasannya gitu. Kemudian nanti kalau sudah itu bisa, kita akan lebih bawah lagi ke dokter-dokter umum, mungkin yang ada di periferi, ya, di puskesmas. Kemudian yang terakhir lagi adalah dukungan dari masyarakat, baik dari keluarga, mungkin dari organisasi-organisasi yang biasa memberikan sedekah gitu, dan juga termasuk pada dukun-dukun bayi itu. Jadi memang masih lama perjalanan untuk sampai ke situ. Karena kita sedang mencoba untuk semua center ortopedi yang ada di Indonesia harus ada satu dokter ortopedi yang memang jago dalam bidang kaki bengkok ini. Artinya sebetulnya dari mewakili ini residen dari masing-masing daerah, yang contoh Pak Mustaqim dari Kediri, artinya saat beliau nanti selesai kembali artinya ada misi itu juga tentunya seperti itu untuk memberikan informasi ke sana. Tepuk tangan, terima kasih Pak Mustaqim. Dan saya ada satu penanya lagi, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya, dari nama dan dari mana? Baik, saya Indah dari Poltekkes Surakarta. Tadi telah dijelaskan oleh Pak Dokter bahwa salah satu video tadi bahwa gangguan pada tulang belakang juga bisa menyebabkan kaki bengkok tersebut atau CTEV. Saya mau bertanya, itu hubungannya apa gangguan tulang belakang dengan terjadinya kaki bengkok? Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi juga dijelaskan bahwa anak CP cerebral palsy juga dapat menderita CTEV. Untuk penanganan CTEV pada anak cerebral palsy itu apakah sama dengan penanganan anak pada umumnya dalam kategori normal? Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Indah, tepuk tangan. Langsung Dokter Anung untuk memberikan jawaban. Karena pada spina bifida, jadi terjadi kegangguan ya dalam pertumbuhan tulang belakang yang akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan di antara otot yang satu dengan otot yang lain. Pada orang yang normal mestinya otot pada sisi sebelah dalam dan sisi sebelah luar kan sama. Kalau pada yang spina bifida tidak, ada satu otot yang menjadi lebih kaku dibanding otot yang satunya. Jadi kita sebut sebagai otot antagonisnya ya, otot yang berlawanan, sehingga dia akan terjadi proses seperti ini. Pada spina bifida kesulitannya akan lebih banyak, oleh karena biasanya pada spina bifida itu disertai dengan penurunan sensitivitas. Jadi kalau kita misalnya kena sesuatu kan cepat merasa, mereka enggak. Sehingga pada waktu melakukan tindakan casting harus hati-hati, karena kita nekan sedikit lebih keras saja, besok paginya di tempat yang ini akan ada kemerah-merahan dan jadi nekrosis kalau kita bilang, ada kematian jaringan di tempat kita menekan itu. Dan kalau tidak dirawat dia bisa menjadi lebih besar dan makin besar sehingga menjadi terganggu, dan itu harus ada penanganan yang khusus. Kalau pada yang pasien cerebral palsy tindakannya sama dengan Monseti metode juga, cuma biasanya menjadi lebih lama. Nah, penelitian yang kita lakukan di rumah sakit kita itu ya sejauh ini baik, karena bedanya hanya 1 kali. Kalau misalnya yang idiopatik itu hanya 4,8 rata-rata ya, 4,8 kali. Kalau yang sindromik seperti CP ya, cerebral palsy dan spina bifida itu kita hanya 5, sekian. Jadi masih ya bolehlah dibandingkan dengan center-center di dunia yang lainnya gitu. Udah betul-betul memenuhi syarat juga untuk penanganan ini. Lebih dari itu. Iya. Luar biasa. Dok, ini soal teknologi nih Dok. Tadi karena berbicara soal penanganan, apakah ada teknologi khusus yang dimiliki juga di Rumah Sakit Ortopedi Surakarta ini untuk penanganan tersebut, Dok? Sebenarnya ini dibilang suatu teknik yang sangat simpel sebenarnya. Tapi simpelnya itu tidak berarti secara sembarang gampang dilakukan, karena ada detail-detail yang memang harus dituruti. Jadi kalau dibilang teknologi yang canggih enggak, tapi memang kita harus ada passion ya. Harus ada hasrat untuk menyembuhkan, kemudian kita harus punya waktu. Kemudian kita harus tahu patofisiologinya. Karena kalau Profesor Ponseti bilang ke kita, kalau misalnya Anda belajar, kemudian 3 kali tidak berhasil, stop. Serahkan ke orang yang lebih punya waktu dan lebih punya pengalaman. Nanti kalau besok ada kasus lagi, kita coba lagi. Nanti akan makin lama kita akan makin terampil. Tapi jangan dicoba berkali-kali. 3 kali nggak ada perubahan, stop. Serahkan ke orang yang punya pengalaman lebih.
Tentu teknologi di sini adalah para tenaga medis, dokter-dokter yang ada di sana, Dok, ya, dengan passionnya tadi untuk menyembuhkan. Dokter, kalau kita katakanlah berbicara di kasus yang sama, kemudian ada kemungkinan nggak, Dok, komplikasi dengan organ-organ yang lain saat itu terlambat kita membicarakan hal-hal yang mungkin tidak dilakukan di awal, akhirnya merambat ke yang lain? Maksudnya setelah pada secara waktu fisik ya, mungkin tindakan besar, tidak ada tindakan, keterlambatan tindakan tadi, apakah ada komplikasi atau bagaimana, Dok? Jadi gini, yang kita khawatirkan adalah kalau semua sudah diciptakan Tuhan itu sesuai dengan posisi yang bagus. Kalau posisinya seperti ini, maka pelan-pelan dia akan menjadi seperti ini, sehingga jalannya nanti dia akan memakai punggung kaki. Kakinya. Nah, kalau dari punggung kaki berarti pada waktu berjalan mekanika atau gaya yang berjalan di sini tidak sesuai dengan yang seharusnya, sehingga biasanya akan terjadi rasa nyeri atau osteoartritis atau kerusakan sendi pada sendi ankle yang dini. Demikian juga dengan tindakan operasi. Jadi pernah dilakukan tindakan retrospektif ke belakang, dilihat yang dulu CTFE kaki bengkok dioperasi gimana. Biasanya udah umur 40 tahun mereka udah mengalami kerusakan sendi itu. Sehingga sejak tahun 2008-2005 itu kita udah saya nggak mau lakukan tindakan operasi yang seperti itu. Kita coba pakai ponseti. Karena sudah terbukti 40 tahun kakinya sudah. Memang kelihatan udah operasi gitu aja langsung. Besok pagi penampilannya bagus. Secara kosmetis bagus. Tapi jangka panjang akan terjadi yang namanya osteoartritis, kerusakan pada semua persendian di kaki. Dan itu sangat menyiksa. Nah, kalau misalnya tidak dilakukan, pasti akan terjadi suatu beban fisiologis beban fisiologis tadi. Kemudian ada beban psikologis. Nggak mungkin orang kondangan atau itu nggak pakai sandal. Betul. Tapi kalau misalnya jalan seperti ini, gimana dia masuk pakai sandal? Kemudian dalam mencari pekerjaan, gimana? Biasanya sekarang kan umumnya udah orang pakai sepatu, dia nggak mungkin bisa pakai sepatu. Akhirnya ada hambatan-hambatan secara sosial, secara ekonomi yang pada akhirnya nanti kembali ke finansial. Dia akan menjadi burden, menjadi beban bagi masyarakatnya dan bagi negara. Nah, kalau negara Indonesia menghendaki ke depan itu memiliki pemuda-pemuda yang bagus, salah satunya juga pasti punya kaki yang bagus kan. Nah, itu yang harusnya sebenarnya jadi perhatian. Mantap, ini dia. Kita garis bawahi kalau negara Indonesia ingin memiliki generasi yang bagus dan pemuda-pemuda yang juga menjadi penerus, tentu disikapi bagaimana tentang penanganan permasalahan di bidang tulang juga. Kita akan melanjutkan perbincangan di segmen terakhir. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kita akan coba review seputar kaki penggor ini di segmen terakhir. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Haruskah aku bilang cinta, hati senang namun bimbang, ada cemburu juga rindu, ku tetap menunggu. Haruskah aku bilang cinta, hati senang namun bimbang. Rumah Sakit Ortopedi Solusi Sendi dan Tulang Anda, dan kita melanjutkan perbincangan hangat malam hari ini. Di segmen terakhir kita akan sedikit membahas atau mereview tentang kaki penggor yang tadi sudah banyak kita bahas. Tapi ada beberapa hal yang barangkali masih mengganjal. Terus terang dari saya pribadi, Dok, yang ini masih ingin betul memahami tentang kaki penggor dan apa yang bisa nanti kita sampaikan kepada pemirsa di rumah. Dokter, kalau kita berbicara anak, artinya kita berbicara orang tua. Nah, kalau kita balik, Dok, ketika ada orang tua yang mengalami kaki penggor, Dok, apakah ada kemungkinan si anak nanti akan faktor genetik turunan dan apakah itu mungkin? Ya. Jadi sudah ada penelitian memang mengenai itu. Kalau misalnya salah satu orang tua, apakah ayahnya atau ibunya itu penderita kaki penggor, kemungkinan mempunyai anak yang sama-sama penggornya juga itu sekitar 3%. 3%. Tapi kalau misalnya orang tuanya dua-duanya penderita, angka itu menjadi lebih besar, menjadi 30%. Jadi 30% itu kan sepertiganya gitu ya. Misalnya punya anak 3, ada satu kemungkinan salah satu. Itu hitung-hitungan di atas ininya. Tapi sebenarnya faktor genetis yang mana
sampai sekarang belum bisa dipastikan betul. Hanya dilihat kalau jumlahnya ini kok kedua-duanya penderita kaki bengkok, anaknya 30% akan menderita itu, kemungkinan menderita. Iya, iya. Nah ini meskipun bukan di bidang pediatri dok, soal merawat kandungan dok, apakah juga ada hubungannya juga untuk? Sejauh ini belum ada disebutkan atau ditemukan misalnya kurang vitamin tertentu atau asam folat atau DHA atau apa menyebabkan kaki bengkok, enggak. Cuma yang ada diketahui misalnya defisiensi atau kurang asam folat itu menyebabkan terjadinya spina bifida. Nah nanti spina bifida menyebabkan kaki bengkok itu bisa. Tapi kalau hanya kaki bengkok saja tanpa ada kelainan yang mendasari memang belum pernah ditemukan. Apakah makanan atau virus atau apa enggak ada. Iya. Nah dokter, kita berharap dengan penanganan itu akhirnya betul-betul sudah bisa secara fungsi dan juga bentuk normal. Bedanya apa dok dengan kaki yang betul-betul sehat atau yang sudah melewati proses karena ya. Jadi kalau misalnya ada namanya unilateral ya, hanya satu kaki aja yang terkena. Itu nanti setelah besar dengan penanganan yang bagus ya sebenarnya sama, fungsinya sama. Cuma ada beberapa hal yang berbeda, misalnya panjangnya kaki dibandingkan dengan kaki yang sebelah itu memang sedikit beda, antara 1,5 senti sampai 1 senti lah. Kemudian lebarnya juga sama, akan berbeda juga. Tetapi dalam hal fungsi tidak. Jadi meskipun otot betisnya kanan kiri dibandingkan pada yang kaki bengkok itu lebih kecil, tapi tendangannya juga luar biasa. Contohnya sepak bola pun juga atlet, ada yang atlet pernah. Juga, iya. Dan itu umumnya kanan juga, dan mereka semuanya nggak ada kan kaki kidal itu. Kalau tangan kidal ada, kaki kidal enggak. Dia nendang pakai tangan kaki kanan. Ternyata yang kaki kanan juga bengkok juga. Dan iya. Nah, kita langsung kembali ke rekan-rekan residen yang sudah ada di sini juga, yang barangkali ingin menanyakan sesuatu, kita berikan kesempatan. Monggo, silahkan yang pertama untuk pertanyaannya, nama dan dari mana? Assalamualaikum dok, saya Asep dari Cirebon dokter. Ya. Ingin menanyakan, kadang saya pernah ditanyai seseorang, keluarganya, anaknya kaki bengkok, kemudian dia pernah dilakukan terapi oleh tenaga medis, mungkin dokter atau mungkin dokter tulang dok. Dikatakan di gips, kemudian juga sempat dioperasi, tapi kemudian hasilnya tidak berhasil, karena seperti itu dok. Itu bagaimana dok? Kalau untuk kasus seperti itu, apakah masih bisa dilakukan penanganan dengan metode Ponseti? Dan kemudian apakah bagaimana keberhasilannya dan hal-hal apa saja yang mungkin perlu diperhatikan pada kasus seperti itu dok? Baik, langsung 2 pertanyaan kita rangkum. Selain dokter Asep ada lagi, silahkan. Saya Bayu Aji dok dari Boyolali. Yang pertama ingin saya tanyakan tentang kaki bengkok, apakah bisa diketahui kaki bengkok itu selama masa kehamilan dengan pemeriksaan USG atau semacamnya? Yang kedua, saya punya tetangga dok, usia umur sekitar 18 tahun, dengan kaki bengkok, apakah masih bisa diobati dok? Kemudian yang ketiga, apakah kebiasaan waktu kecil, seumpama kebiasaan menggendong atau posisi tidur yang tidak benar, kemudian penggunaan baby walker itu juga bisa merubah bentuk kaki pada balita hingga tergosok. Baik, terima kasih Mas Asep dan Mas Bayu Aji, luar biasa. Dokter, apakah Ponseti ini juga bisa dilakukan saat tadi sudah dioperasi tapi masih belum juga tertangani? Jadi kita ada istilah namanya neglected derajat 3. Jadi neglected derajat 3 itu suatu terapi yang tidak berhasil yang dikerjakan oleh seorang dokter spesialis gitu ya. Jadi sebenarnya yang pesan yang ingin kita sampaikan adalah kalau kita melakukan dalam 3 kali tidak terjadi perbaikan itu sebaiknya memang tidak dilanjutkan. Kita harus merujuk ke yang lebih punya waktu, yang punya lebih pengalaman lebih banyak mengenai itu. Kalau misalnya terjadi seperti itu bisa kita lakukan, dan kita sudah cukup banyak melakukan yang seperti itu. Jadi sudah pernah dilakukan di satu tempat, ada yang sampai 18 kali. Ada yang dalam waktu 3 tahun itu dilakukan pengobatan berturut-turut, akhirnya tidak berhasil. Nah, itu kita juga lakukan seperti itu. Memang bisa, tetapi prosesnya menjadi lebih lama. Karena kaki bengkok seperti baju. Kalau yang baru ditangani awal tuh lebih gampang daripada yang sudah pernah ditangani oleh orang lain. Dan yang kedua, selain lebih lama proses pengegipannya, juga harus ada tindakan operasi, biasanya dibarengi dengan tindakan operasi. Apalagi kalau sudah pernah dioperasi itu akan menjadi lebih complicated.
Tapi sejauh ini yang sudah bisa kita lakukan ya alhamdulillah memberikan hasil yang baik. Kemudian tadi yang dari Mas Bayu Haji apa ya tadi? Terkait soal Iya, deteksi dini saat di USG. Oke, ya. Jadi terjadinya itu kan biasanya pada trimester yang kedua, tiga. Ya. Jadi sebelum trimester pertama secara teoritis di USG nggak kelihatan. Tapi setelah itu memang kelihatan. Setelah trimester 2, apalagi trimester 3 udah kelihatan. Tapi tentu pasti akan terkait dengan siapa yang melakukan dengan alat yang apa gitu. Cuma kalau di Indonesia screening seperti itu memang belum rutin dilakukan. Kalau misalnya terjadi kaki bengkar mau diapain, determinasi, kita belum sampai ke tahap seperti itu. Kemudian tadi tentang Bobby Walker ya. Bobby Walker betul bisa berubah. Jadi kalau cara menggendong kita itu sebenarnya nggak ada pengaruhnya, kecuali kalau menggendong menghadap ke ibunya, kakinya melingkari, tapi kakinya bukan nekuk gini, tapi kakinya lurus. Kalau kakinya lurus itu bisa menyebabkan sedikit gangguan di lututnya. Kalau kakinya lurus loh, kalau kakinya digendong dalam posisi ininya nekuk begini lututnya nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, apakah pemakaian Pampers itu juga akan menyebabkan gangguan? Tidak. Memakai Pampers tidak akan menyebabkan gangguan. Sejauh ini, memang biasanya kalau Pampers terlalu lama makanya kelihatan waddling gait ya, jadi melebar gitu mana. Cakal lah kalau orang Jawa bilang itu cakal itu. Kemudian kalau Bobby Walker, saya memang tidak menganjurkan Bobby Walker. Baby Walker hanya menurut saya anjurkan hanya pada pasien. Pada anak-anak yang sudah berjalan. Jadi dia harus sudah bisa berjalan 2-3 tindak baru pakai Baby Walker. Tidak dipaksakan sebenarnya belum bisa tapi taruh di Baby Walker. Kalau kan Tuhan sudah memberikan ini, kalau orang sudah bisa berdiri, berarti semua peralatan kaki itu sudah siap, baru dia boleh pakai itu. Tapi ada kalau orang Jawa bilang gigi mongso, belum saatnya dipakai itu. Bisa terjadi yang namanya kaki O. Bisa terjadi kaki O. Nah, baik dokter, ini terus terang dari semuanya tadi tepuk tangan luar biasa, dan yang masih menjadi momok dok, ini soal solusi tentang kita berbicara soal pembiayaan dok. Ini apakah ada semacam solusi ketika masyarakat tadi sudah tahu sebetulnya, tapi karena mohon maaf ada dalam secara finansial hanya khawatir soal pembiayaan, apakah ada solusinya di sini dokter? Ya, sebenarnya kalau yang sekarang ada yang program dari pemerintah ya BPJS itu juga mengcover dari ini kaki bengkor ini. Jadi semua tindakan yang ada termasuk pengagiban segala macam itu ditanggung oleh BPJS, di cover oleh mereka. Asal mereka sudah melengkapi persyaratan administrasi, kita akan bantu. Yang sampai sekarang belum adalah pembuatan sepatunya. Yang sepatunya biasanya memang harus mandiri dokter, ya? Harus dibayar sendiri gitu. Nah sebenarnya lewat forum ini kita juga mengetuk hati organisasi pendonor itu. Karena biasanya banyak kan hemofili, mungkin banyak juga yang misalnya cuci darah, itu aja banyak pendonor. Tapi untuk ini kelainan yang sangat mengganggu, yang nantinya akan menimbulkan dampak kelak pada orang itu setelah dewasa. Kalau kita lihat secara nasional juga akan mempengaruhi ketahanan nasional ya. Kalau banyak kasus-kasus dengan kaki yang nggak bagus kan pasti akan menurunkan kemampuan kualitas pemuda itu. Baik. Cuma sampai sekarang belum ada itu. Oke dokter, sudah di penghujung acara, singkat saja harapan untuk orang tua dokter ketika memang menanti buahnya lahir atau yang saat ini menghadapi kasus seperti ini, apa yang disampaikan dokter? Ya pertama mohon tidak terlalu khawatir mengenai itu. Tetapi tidak terlalu khawatir bukan berarti terus santai-santai. Asal dikerjakan dengan cepat, dirujuk dengan cepat, kemudian keluarga itu bisa mengikuti protokol atau cara-cara perawatannya nantinya. Ya insya Allah akan baik gitu nantinya. Baik. Demikian mitra tadi perbincangan kita, dan malam hari ini menjadi sesuatu yang sangat spesial bagi saya secara pribadi, karena pembahasan ini saya betul-betul berbincang dengan salah seorang dokter yang satu-satunya mendapatkan sertifikasi atau sertifikat dari Amerika, se-Asia Tenggara, bahkan se-Indonesia ini hanya dokter saja. Dan tercantum, itu luar biasa. Dan malam hari saya sudah berbicara dengan Dokter Anung. Dan terima kasih dokter, kita sudah ngobrol banyak. Mungkin nanti suatu saat kita akan ngobrol lagi, memberikan informasi penting dokter. Dan demikian mitra TV apa yang sudah kita sampaikan malam hari ini. Tentu dengan Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharso sudah memiliki dokter yang luar biasa. Tentu dengan berbagai macam pelayanan dari subspesialis ortopedi spine, subspesialis ortopedi rekonstruksi, kemudian pediatri, ortopedi sport medicine, kemudian
onkologi, dan juga klinik hand and microsurgery. Anda bisa langsung melakukan penanganan yang sedini mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tentu yang disampaikan dokter tadi demi masa depan bangsa dan negara. Saya Setoni Syah pamit, aktif masa kini dan tetap berbudaya. Sampai jumpa. Semakin membuatku tak berdaya, menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang, melepas semua kerinduan yang terpendam. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya, menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang, melepas semua kerinduan